Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Apa kabar, teman-teman? Semoga sehat selalu pastinya ya. Hari Minggu, ya, waktunya istirahat buat para pejuang rupiah. Wah, kambingku itu luar biasa, kalau dengar suara kok langsung teriak. Ini saya mau bagi-bagi tips lagi ya, karena banyak yang menanyakan perawatan murai batu, pastol, ataupun trotol, ataupun bahan lah mungkin ya. Aku sambil ini teman-teman, mohon maaf berantakan ya, sambil mau makan ini nih, buah pepaya. Pokoknya seger banget nih buah pepaya, teman-teman. Ada yang mau nih, tak sepilin. Enak sekali nih, pasti manis kayak orangnya. Maksudnya orangnya yang nanem, kalau saya itu pahit. Pahit. Aku semalam live malah cuma jadi bahan perledekan ya, bahan guyonan ini. Aduh. Gini teman-teman, kalau milih, pertama nggak usah rawatan dulu ya. Milih murai batu muda ataupun trotolan gitu ya. Jadi biar dari awal gitu, biar aduh plastiknya tak buat lah Pak Ijo ini, tutupnya kok malah kebuak. Jadi dari oh ini ada plastik, bentar teman, tak nutup dulu. Jadi dari trotolan mungkin ya, seger banget. Untuk pemilihan trotol, yang pertama carilah bentuk untuk pemula ya, kita nggak usah memilih yang istilahnya yang akan materi mewah kayak gitu ya, bahan mewah lah. Karena kalau langsung bawa bahan, kita katakan bahan mewah, itu pasti teman-teman tuh pasti larinya ke peternak kayak gitu. Kalau buat saya pribadi, ke peternak itu ya tetaplah kualitas itu nggak menutupi ya, cuma tinggal tergantung budget ya. Kalau milih di ombyokan ataupun muda hutan, trotol lah ya. Yang pertama itu pilihlah bulu kok bulu toh, paruhnya itu yang kayak padi. Itu yang pertama. Ini untuk pemula. Untuk pemula, kalau senior ya mungkin udah nggak perlu kali ya kalau senior. Untuk pemula, untuk nyari bahan trotol itu carilah paruh yang kayak padi bentuknya. Perlu saya peragain nggak sih? Aku lagi megang pepaya kayak gini ya, bukan kayak gini, bukan, tapi kayak gini. Itu kenapa saya sarankan itu, karena yang pertama, burung tersebut nantinya itu insya Allah itu kalau rawatannya benar dalam pemasaran dan lain sebagainya, itu nggak pelit isian teman-teman, nggak pelit isian. Itu yang pertama. Untuk bentuk badan menyesuaikan lah ya, yang serasi, yang stabil lah ya. Oke. Terus untuk kaki, kalau memang ada itu yang memang hitam, banyak cenderung kehitaman sisinya seperti itu lebih bagus. Kalau enggak ya biasa aja, yang penting agak besar seperti itu bentuk kakinya. Untuk bulu carilah murai batu yang bulunya itu kayak gimana ya, kalau saya mengibaratkan tuh, jadi bulunya itu agak arang-arang teman-teman, nggak tebel, bulunya itu nggak tebel.
kayak gitu. Pasti ada. Pilihlah yang seperti itu. Untuk bentuk kepala ya pasti papak dong, cepak kayak gitu. Itu lebih bagus. Terus alisnya itu kayak barongsai. Itu lebih garang kalau menurut saya. Jadi matanya belok ke dalam, alisnya itu kayak barongsai kayak gitu. Itu lebih bagus. Kayak gitulah. Itu tips untuk perawatan lagi, pencarian bahan. Nah, untuk perawatan aku sambil makan enggak apa-apa ya, Pak ya. Untuk rawatan trotol, itu cenderung yang penting hariannya itu kalau memang belum jinak itu bisa mandi jemur untuk rawatannya. Cuma kontinukan untuk penjemuran, Pak. Kontinukan untuk penjemuran untuk memang bahan trotol ya. Itu. Dan yang penting kalau murid batu itu yang penting kena jemur, nggak usah lama. Nggak perlu lama, yang penting kena jemur. Untuk bahan trotol. Nah, untuk pemberian extra fooding sendiri, dia itu kalau masih muda kasih pur yang high protein. Kayak gitu. Untuk jangkrik los saja. Jangkrik los, purnya high protein. Untuk pola mandinya itu seminggu bisa 2 kali, 3 kali enggak masalah. Yang penting intinya teman-teman kejar protein tinggi aja. Kayak gitu. Nah, untuk harian itu bagus di kerodong atau diablak. Kerodong separuh ataupun di kerodong tapi dibuka resletingnya. Karena apa? Kalau trotol itu kan fase-fase benar-benar penting ya dari pemasterannya kayak itu. Yuk Kang. Dari pemasteran seperti itu kan memang penting. Sembari di kerodong itu nggak menutup kemungkinan burung tersebut itu nangkep masteran, nangkep suara masteran kayak gitu. Nah, untuk roto sendiri itu ya memang kalau dibelikan roto yang penting semakin boros semakin bagus. Cuman kalau seminggu 2 kali 3 kali udah cukup lah. Udah cukup. Kalau seminggu 3 kali 2 kali udah cukup lah, nggak usah terlalu dipacu. Yang penting gini, waktu dijor itu pas posisi mabung teman-teman. Pas posisi mabung itu perlu sekali memang extra fooding itu dijor, benar-benar dijor. Nah, untuk fur sendiri tetap pakai yang high protein ataupun teman-teman bisa pakai pur lele. Pur lele itu loh, itu juga bagus. Itu. Dan untuk rawatan pas posisi mabung ini teman-teman fokuslah ke extra fooding, intinya extra fooding aja. Nah, di pas posisi mabung ini nggak usah dijemur ya teman-teman. Jadi apa namanya? Alah, aku lali loh. Lali. Jadi untuk mandi dan sebagainya itu intinya itu ketika bulunya itu benar-benar kusam, benar-benar kotor, banyak ketombe kayak gitu. Dan untuk pembersihan kandang saya rasa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali cukup ya, karena cenderung kalau kandang kering dan kandang yang penting posisi kandangnya itu kering itu nggak begitu jadi masalah teman-teman kayak gitu. Tapi itu yang untuk fokus ke nyetak materi yang cepat digantang kayak gitu. Nyetak materi cepat digantang itu seperti itu teman-teman. Nah, yang penting pas posisi itu teman-teman pas mabungnya, di fokus mabungnya itu tadi aja sih. Nah, kalau pengen punya trotol kok udah bunyi udah bunyi gacor ya kayak gitu, itu rawatannya itu non jemur rawatannya. Kalau
kena jemur wajib mandi pagi. Contoh lah jemur pagi kan, jemur dulu baru mandi. Itu kalau pengen gacor di usia masa-masa trotolan tuh udah mulai bunyi ngeriwik, bahkan yang nggak menutup kemungkinan untuk ngeplong kayak gitu. Cetak buat ya sedikit masukan lah untuk para peternak biar murai batunya cepet sold out lah ya, bahan-bahan trotolannya kayak gitu. Yang penting intinya itu kualitas sih ya, karena rawatan itu pasti kalau bahan itu kan akan menjadi berkualitas ketika kena rawatan yang benar dan extra fooding yang memang cukup kayak gitu. Itu bakalan jadi burung berkualitas. Yang menentukan itu kalau bahan bagus pun kalau extra foodingnya istilahnya jarang-jarang Senin Kemis ya jadinya ya meletre teman-teman kayak gitu. Jelas ya buat murai batu trotolan dari bahan sampai ke posisi fase mabung itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu bingung untuk rawatan. Ya aku masih di rumah teman-teman. Masih di rumah lagi menentukan mencari permaisuri. Buat teman-teman yang ada rekomendasi monggo di share, di tap, jangan lupa di like. Kayak gitu. Kebetulan ini ibu sama bapakku lagi ke sawah. Aku tadi nambelin motor. Ban motorku bocor di bawah kakak. Kayak gitu. Ya sembari menanti jawaban. Seperti itu teman-teman. Oke, sementara gitu dulu masukan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jangan pernah bosen. Dan apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Next di video berikutnya. Aku kedepannya mau konten vlog sambil memberi edukasi ya, masukan ya, masalah positif atau enggaknya. Yang penting ada hikmahnya di balik video-video yang ngawur ini. Ada hikmahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.